Hotel itu kan terkenal angker juga kan, tentang kejadian-kejadian mistis di hotel itu. Angker hotel itu. Jadi mereka cerita tentang kejadian mistis. Nah terus Pak cerita itu, iyo ini nani tuh. Aku kan juga ngalami pengalaman yang aneh. Pak ngomong gitu ke temen itu, yang karyawan hotel itu. Masa Mbak Sari itu nelfon itu yang keluar suara laki-laki. Terus suaraku jari suaranya wedok. Nah, suaranya Mbak Sari itu ya, suara laki tapi yang dicari itu selalu bilang, halo Pak Ji, Pak Haji, Pak Haji gitu kan. Terus temen Pak D itu yang orang hotel itu ngomong, loh kok iso ya Pak yo? Iya, Pak sampeyan ngerti Pak Haji itu siapa? Karo aku. Iku bojone Mbak Sari Pak, yang meninggal 7 hari yang lalu. Loh, yang meninggal 7 hari yang lalu. Pak Haji. Aduh. Oh, delok apa iku, Mas? Pak D. Ya. Wingi lak mari cerita oleh oleh order goib ya. Iya. Selama jadi musisi, band. Terus malam kan Pak D berkembang jadi manajemen. Ngeri Pak D kira. Coba musisi jadi punya manajemen sendiri, muncul musik. Nah, pasti ada punya pengalaman yang mengesankan. Ya, nang kene sing tak takokno iku ya pengalaman yang mistis dan horor. Pernah kayak ini. Itu ya Pak D? Yo akeh Pak D ku akeh cerita ngono iku. Akeh, tenang ae. Nah, tak ceritani salah satu yang bisa membuat akal iku kualik ini. Jadi akal tidak akan bisa nerima itu piye ceritanya. Nah, dulu Pak D ini kan jadi vendor di salah satu hotel ya. Siapa hotel Pak D? Aku bisa tutup hotel. Tapi saat dulu sulit aku Pak D, 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Ngeri Pak D. Oke, ini mau lanjut lagi. Nah, itu Pak D jadi salah satu vendor untuk hotel itu bikin paketan wedding. Ya. Nah, Pak D yang ngurusi entertain, jadi mulai dari band, MC, sound system, lighting, pokoknya pernak-pernik gitu ya. Nah itu bagiannya Pak D di situ. Nah dari situ, nah Pak D sering berhubungan dengan karyawan itu namanya Mbak Sari. Pak D itu ngomongnya Mbak Sari, ayu iki kan dulu kesan Mbak Sari itu ya. Sering komunikasi neono Pak D. Tapi DC nyelung Mas kan turun dari Pak Debol gitu ya. Mas Mas besok wedding ini ya gitu kan. Nah, suatu hari itu Pak D posisi di Malang di pesanggeran yang sering Pak diceritakan itu ya. Iya. Itu karena pesanggerannya itu berbau mistis sehingga nyambung dengan kegiatan mistis atau kejadian mistis Pak D nggak tahu. Jadi suatu hari itu Mbak Sari ini nelpon. Pak D kan apal nomornya, tulisannya kan metu ya, Sari gitu. Hotel ini ya, itu kan keluar. Jadi otomatis Pak D jawab, ya Mbak Sari, halo bisa dibantu gitu kan. Wis ditekan oleh order mana ya? Order mana ini? Seneng Pak D. Nah ternyata yang jawab itu suara laki-laki. Gitu. Padahal Mbak Sari kan cewek ya. Iya. Yang keluar, yang jawab itu suaranya yang keluar itu suara laki-laki. Jelas laki-laki. Laki-laki. Jadi dia enggak begitu Pak ditanya ya apa yang bisa dibantu Mbak Sari, dari HP yang diterima Pak D itu cuma keluar suara halo Pak Ji gitu terus ya. Pak Ji, halo Pak Ji, iya Mbak Sari, apa?
halo Pak Ji, itu dimatikan. Salah sambung. Tapi kira salah sambung gitu. Kemudian telepon lagi, ya pakai nomor itu, keluar Mbak Sari. Ya Pak Ji kan terus, iya Mbak Sari, ya apa? Halo, jadi keluarnya suara itu, halo Pak Ji, Pak Ji, Pak Ji, gitu terus. Itu dimatikan, gantian Pak Ji yang telepon. Pak Ji telepon, diterima kan? Iya Mbak Sari, ada apa? Keluar suara tetap, halo Pak Ji, Pak Ji, Pak Ji, halo. Sampai akhirnya nelpon dia Mbak Sari kayaknya nelpon pakai nomor hotel kan. Pak Ji sudah hafal nomor itu, sudah tersimpan di HP-nya Pak Ji. Jadi dia tetap begitu, halo, ya, yang dicari tetap, halo Pak Ji, Pak Ji, Pak Ji, gitu. Terus akhirnya dimatikan Pak Ji. Pak Ji, yo, posisi maksudnya diputus. Jadi komunikasi itu putus. Setelah 2 hari, Pak D kembali ke Surabaya kan. Malamnya itu ke hotel itu tadi. Ke hotel, terus ketemu sama Mbak Sari itu. Mas, tak telepon kok nggak nyambung-nyambung. Habis sampai ini dipakai siapa kok suaranya keluar suara cewek, katanya Mbak Sari itu ya. Oh, berarti Mbak Sari ini nelpon Mbak Dia? Telepon, iya. Tak hubungi, kok sing keluar suara cewek. Di bawah siapa habis sampean. Berarti Pak Dia? Pak Dia oleh telepon teko Mbak Sari ke suara lanang. Suara lanang. Terus Mbak Sari itu merasa telepon Pak Dia pada saat itu juga. Iya. Suara wedok. Jadi iyo suara perempuan, suara wedok. Maksudnya Pak apa ini Pak Dia itu keluarnya jawab suara wedok. wong wedok. Oh. Terus Pak Dia ngomong, "Loh, Mbak Sari, tetap tak bawa HP itu nggak dibawa siapa-siapa, malas sampean itu nelpon ya." Yang keluar itu malah Pak Dia tanya, kaget. Yang keluar itu suara laki-laki, dan itu yang disebut selalu namanya Ji. Halo Pak Ji, Aji. Halo Pak Ji, Pak Ji, Pak Ji, gitu kan. Ya. Nah, begitu Pak Di ngomong nama, menyebutkan nama Aji, Mbak Sari ini diem sambil menunduk gitu. Diem iki Wajahnya sedih gitu. Diem menunduk sambil menunduk gitu. Nah, gitu kan. Terus ya mungkin salah sambung yo. Aku ngomong, Mbak Sari, mungkin ada trouble mungkin dari ini providurnya. Jadi suara kita bisa berubah, tertukar. Terus pembicaraan kan selesai. Terus Pak D ini berapa hari kemudian ke hotel itu juga ngobrol dengan tim yang lain. Ngobrol-ngobrol. Hotel itu kan terkenal angker juga kan. Tentang kejadian-kejadian mistis di hotel itu. Angker hotel itu. Jadi mereka cerita tentang kejadian mistis. Nah terus Pak Di cerita itu, iyo ini nani tuh, aku kan juga ngalami pengalaman yang aneh. Pak Di ngomong gitu ke temen itu, yang karyawan hotel itu. Masa Mbak Sari itu nelfon itu yang keluar suara laki-laki. Terus suaraku jari suaranya wedok. Nah suaranya Mbak Sari itu ya, suara laki tapi yang dicari itu selalu bilang, halo Pak Ji, Pak Ji, Pak Ji, gitu kan. Terus temen Pak D itu yang orang hotel itu ngomong, loh kok iso yo Pak yo? Iya, Pak sampe ngerti Pak Ji ku sapa? Karo aku. Iku bojone Mbak Sari Pak, yang meninggal 7 hari yang lalu. Loh, Pak Ji kan, Pak D kan, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Berarti Pak Dia itu ditelepon kalau orang sudah meninggal lagi Pak Dia. Ya kemungkinan mungkin ganti jiwa mungkin ya. Jiwanya suaminya itu masuk ke dalam Mbak Sari itu, tapi mewujudkannya melalui suara telepon itu kan. Pak Dia kan juga nggak paham ini kok aneh kejadian. Jadi teknologi modern masa bisa menyimpang gitu.
terjadi anomali dari orang yang hidup nilful tapi yang keluar suaranya berbeda, dan dia menerima suaranya Pak D juga suara perempuan. Cuma dia nggak ngomong suara apa itu. Nah, kemudian yang keluar dari HP-nya dia itu suara laki-laki yang dicari itu selalu Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Dan ternyata itu nama suaminya Mbak Sari. suaminya Mbak Sari yang sudah meninggal 7 hari. Nah ini kan Pak D nggak tahu ini posisi apa yang ingin disampaikan itu, atau ini kejadian apa yang nggak, bagi Pak D ini aneh dan nggak bisa masuk logika, tapi terjadi gitu. Terus Pak D nggak konfirmasi ke Mbak Sari, bener tak gitu? Jadi ya kan sudah dari ekspresi wajahnya waktu Pak D nyebut Haji itu kan dia menunduk sambil sedih wajahnya. Ya, dari informasi itu Pak D dapat dari temannya malah. Gitu kan aneh itu ya, mistis dan nyata seperti itu yang Pak D alami selama bergaul dengan orang-orang hotel dan selama menjadi entertainment lah, di entertainment ya. Jadi ada kejadian-kejadian anomali yang nggak bisa diterjemahkan atau dicerna secara logika. Itu kalau sekarang kan Pak D kan memahami spiritual itu, dari sisi spiritual itu apa Pak D? Nah, kemungkinan ini yang Pak D tangkap itu bahwa kan Pak D ini baik ya dengan Mbak Sari. Mungkin suaminya ini meminjam peraganya Mbak Sari itu menyampaikan ya, tolong istri saya diperhatikan, dijaga. Artinya Pak D, artinya itu yo kerjasama yang baik lah. Kalau bisa dibantu, ada kekurangan apa, ya, seperti itu yang Pak ditangkap itu. Jadi paling enggak suaminya ini masih memperhatikan meskipun dia sudah meninggal. Itu yang bisa Pak D tangkap itu dari kejadian itu. Oke Pak D. Ternyata banyak banyak banget cerita pengalaman Pak D tentang hal yang berbau mistis. Dan itu nyata. Dan itu nyata banget Pak D ya. Oke. Pak D mungkin ada pesan untuk Golokinasi. Maksudnya begini Pak D, bahwa yang saya tangkap itu kan sebenarnya orang meninggal itu kan hanya raganya, tetapi jiwanya jiwa itu masih hidup dan memperhatikan dan mungkin juga ada sesuatu yang disampaikan tapi sudah nggak sempat tersampaikan, keburu meninggal dunia. Nah, artinya saya ingin yang saya maksud itu Pak D sampaikan ke Golokinasi bahwa orang-orang meninggal itu tetap wajib apa gitu Pak D. Jadi ini jadi pengalaman Pak D untuk orang lain. Biasanya kan wis mati gitu. Apa Pak D? Ini Golokinasi yang Pak D ingin sampaikan ini, bahwa hubungan jiwa itu berbeda dengan hubungan raga. Kalau kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, meninggal sudah selesai, salah satu meninggal sudah selesai hubungan, tapi jiwa itu masih nyambung. Kadang-kadang dia kepingin menyampaikan sesuatu, tapi kan nggak bisa dia karena sudah meninggal. Jiwanya itu masuk ke orang lain. Dia kepingin menyampaikan sesuatu ke Pak D, maka dia kalau melihat cerita Pak D tadi dengan Mbak Sari itu ya, suaminya ini kepingin menitipkan Mbak Sari ini ke Pak D, tolong dijaga-jaga istri saya, dibantu kalau ada kekurangan.
atau kalau dalam bahasa yang paling sederhana, kalau dia mengalami kesulitan, dikasih solusi atau nasihat sehingga dia menjadi kuat karena dia kehilangan sandaran dan suaminya Aji itu. Jadi menurut Pak De, orang meninggal terutama keluarga kita itu kita masih berhubungan jiwa, tapi karena ketidakmampuan menangkap sinyal itu cara nyata raga kita ini, kita seolah-olah terputus, tidak ada hubungan, padahal jiwa itu tetap nyambung, roh jiwa itu tetap nyambung dan itu hidup. Dan kita sebagai manusia yang hidup itu kan juga mempunyai jiwa dan roh, tapi kebungkus raga yang ini yang berusaha memutuskan. Jadi yang ingin Pak disampaikan, jangan terputus hubungan kita itu terutama dengan keluarga, termasuk leluhur, karena kita ada kaitan. Raga kita mungkin nggak bisa nangkep, tapi jiwa kita ini masih tetap tersambung. Nah, begitu yang bisa Pak disampaikan, pentingnya kita menjaga silaturahmi secara manusiawi dengan teman-teman dan secara jiwa dengan leluhur dan teman-teman yang lain. Gitu ya Pak De, selalu berharap kalian Bologinate selalu bahagia, sukses, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Rahayu. Rahayu Pak De.